Karena pemilik sudah menyebutkan Lizzie Bareare, berita tidak bisa menolaknya. Part 2. Pintu kayu itu menutup dengan suara berderit. Di samping meja kecil dan dua tempat tidur kayu ukuran single yang tersambung dengan lemari kecil, tak ada furnitur lain. Matahari dan udara segar bisa didapat dengan membuka korden. Ains melihat sekeliling kamar dan kecewa. Dia tidak mengira kedai dari pedesaan akan memiliki fasilitas dan kebersihan setara Nazarik, tapi tetap saja dia harus menerima ini. Beraninya mereka memberikan ruangan seperti ini kepada Momon sama. Jangan berkata seperti itu, Nabel. Tujuan kita ke kota ini untuk menjadi adventurer dan menjadi terkenal. Sebelum itu, akan menjadi pengalaman yang bagus untuk hidup dengan cara yang cocok dengan status kita saat ini. Dia tidak menyebutkan ketidaknyamanan di hatinya saat dia menghibur Nerberal sambil menutup korden. Cahaya matahari yang menembus jarak pada korden tidak cukup untuk menerangkan seluruh kamar. Ains dan Nerberal tidak apa karena mereka berdua memiliki night vision, tapi bagi orang biasa kamar ini terlalu gelap. Menjadi seorang adventurer, pekerjaan ini tidak sehebat yang aku bayangkan. Adventurers, para petualang. Ains memiliki fantasi tentang mereka. Orang yang mencari dunia yang tidak diketahui dan menjelajah ke sekeliling dunia. Ains memiliki ekspektasi terhadap karir ini yang mirip sekali dengan cara yang benar bermain Yggdrasil. Tapi setelah mendengar penjelasan dari wanita konter, dia belajar bahwa bertualang adalah karir yang praktis dan membosankan. Kesimpulannya, adventurer adalah tentara bayaran yang melawan monster. Beberapa bagian mirip dengan versi ideal Ains tentang adventurer. Mereka memang menjelajahi bangunan-bangunan tua dari negara yang hancur oleh Demon God dan mencari harta karut di dunia rahasia. Tapi mereka pada dasarnya adalah pemburu monster. Seluruh monster memiliki kemampuan yang unik, jadi harus ada orang yang memiliki skill dengan variasi yang luas untuk menghadapi mereka. Jika dipikirkan dari sudut itu, mungkin para pahlawan-pahlawan yang dibutuhkan oleh orang-orang mungkin ada, yang muncul pada waktu yang klise seperti di dalam game. Tapi realitasnya sangat berbeda. Organisasi yang mengaturnya tidak suka ada kelompok bersenjata yang berada di luar kendali mereka. Masalah pengaturan bayaran disampingkan dahulu, status sosial dari petualang-petualang itu masih rendah. Hanya ada alasan lain mengapa negara-negara itu tidak mengambil para petualang besar-besaran. Namun mempekerjakan staf permanen dengan gaji tinggi, lebih baik menyerahkan pekerjaan luar kepada guild petualang lokal, yang lebih logis dari sisi bisnis. Bagi perusahaan yang bisa beroperasi tanpa guild petualang atau negara yang bisa menghabisi monster-monster itu dengan militer mereka, status petualang bahkan lebih rendah lagi. Menurut komplain dari wanita penjaga konter, tidak ada adventurer di Slanet Theocracy. Status dari adventurer di Baharut Empire menjadi lebih buruk setelah kaisar yang sekarang naik tahta. Ains menyingkirkan sedikit perasaan kecewa dari hatinya. Mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan dan menyadari realita berbeda dari imajinasimu adalah kejadian yang biasa. Saat Ains mengibaskan tangannya dengan lembut, armor full body dan dua pedang raksasa di punggungnya menghilang tanpa jejak, menunjukkan tubuhnya yang terdiri dari kerangka di bawah perlengkapan magic. Sebuah titik kecil berwarna merah berkedip pada kacamata abu-abunya. Topi baja yang ditutupi oleh duri-duri dan dihiasi dengan batu ametis. Dia mengenakan kaos berlengan panjang, hitam dan sehalus sutra serta celana longgar. Ikat pinggang di celana cukup sederhana, berwarna hitam. Setelah melepaskan sarung tangan besi yang sederhana, sebuah cincin terlihat pada setiap jari-jari tulangnya, kecuali jari manis di kedua tangan. Sepatu kulit yang berwarna coklat dengan hiasan luar yang terdiri dari hiasan bordir emas. Menggantung di lehernya adalah keping bundar berwarna perak dengan gambar singa. Mantel merah menghiasi bahunya. Equipment Yggdrasil biasanya dipasang dengan menggunakan crystal drive eksternal, jadi sulit sekali membuat standar tampilan equipment.
Tapi karena banyak pemain yang benci memakai equipment yang bagian-bagiannya campuran, masalah itu sudah diselesaikan pada salah satu versi update. Update tersebut menambahkan opsi untuk membuat standar tampilan equipment tanpa harus berakibat pada statsnya. Armor hitam yang melindungi seluruh tubuh Ainz mempunyai beberapa persyaratan dan memiliki kemampuan high level item creation, membuat item level tinggi adalah salah satunya. Sekarang ini, Ainz menggunakan Surehit Glasses, kacamata pasti kena, Crown of Mental Barriers, mahkota pelindung otak, Clothes of Black Widow, baju janda hitam, Black Belt, sabuk hitam, Metallic Gauntlets, sarung tangan metalik, Nemean Lion, singa Nemea Asteris singa yang dikalahkan oleh Hercules dalam mitologi Yunani, serta Boots of Speed, sepatu kecepatan. Pertukaran item di Yggdrasil biasanya dilakukan melalui transfer data kristal komputer, tapi agar bisa membuat equipment yang lebih hebat, ada beberapa orang yang membeli item tangan kedua bekas. Sebuah masalah akan muncul jika item itu diciptakan oleh orang lain dan nama dari item yang mengandung kalimat yang dilarang oleh server atau menghina orang tertentu. Modifikasi mungkin dibutuhkan untuk merubah nama, tapi item yang biasanya dinamai oleh pembuatnya sesuka hati. Nama yang aneh takkan populer ketika kamu mencoba untuk menjualnya. Biaya menamai kembali tidaklah mahal, tapi sedikit orang yang ingin membeli item dan menamai kembali di kemudian hari. Jadi setiap pemain melakukan segalanya untuk menamai equipment mereka. Nama itu mungkin berasal dari sebuah mitologi atau bahasa Inggris. Dan tentu saja, ada juga pengecualian. Merepotkan sekali menamai sebuah cincin, jadi menamai mereka dengan cincin 1 incin, cincin 3 tidak. Terlalu buruk. Ainz melihat orang-orang menamai cincin jempol, cincin telunjuk, dan cincin jari tengah. Teman Ainz yaitu Takemikazuchi biasanya 2 tachi jika situasinya memungkinkan. Dia menamai generasi ke-8 dari salah satu tachi sebagai Takemikazuchi Mek 8. Itu adalah nama yang sama dengan mantel merah ini. Karena dia mengkopi pahlawan ke-8 dari komik Amerika, akhirnya dinamai Spawn Cape. Ini semua adalah equipment peninggalan. Dibandingkan peralatan utama Ainz ini masih berada 2 level di bawahnya, tapi membawa equipment yang terlalu kuat juga bisa menyebabkan masalah, jadi dia memutuskan untuk membawa equipment pada level ini. Saat Ainz meregangkan bahunya untuk menikmati perasaan bebas setelah melepas armornya, Nerberal memilih untuk bertanya. Ngomong-ngomong, bagaimana kita harus menghabisi gadis menyebalkan itu? Ah, maksudmu wanita yang potionnya kuhancurkan. Tidak perlu repot dengannya. Jika ada sesuatu yang penting padaku yang dirusak oleh orang lain, aku mungkin juga akan kehilangan ketenangan. Karena mentalnya telah berubah setelah menjadi tubuh ini, Ainz berhenti sebentar dan melanjutkan. Mungkin, mengkritik aku karena menjadi ceroboh adalah hal yang alami. Tapi yang harus disalahkan adalah manusia bodoh yang mencari masalah dengan pemimpin tertinggi, jika bukan karena dia, takkan ada yang terjadi. Mungkin juga benar, tapi karena aku adalah orang yang melemparnya, aku akan berbaik hati memaafkannya kali ini. Dan apa yang ingin aku dapatkan di kota ini adalah menjadi bagian dari dunia ini dan mengangkat namaku menjadi Momon dan Nabel yang terkenal. Itu hanya akan mencoreng nama kita jika lainnya tahu kalau kita bahkan tidak bisa membayar sebotol potion. Meskipun dia terlihat tidak puas, Nerberal mengangguk tanda mengerti. Dan karena mereka adalah senior kita, junior seperti kita harus membiarkan mereka menjaga harga dirinya, Ainz mengatakannya sambil bermain dengan rantai di lehernya, mencoba untuk menghindar dari menyentuh Nemean Lion. Jika saja dimungkinkan untuk membuat medali tiruan dari ini. Tapi itu mungkin akan membuat masalah dengan Guild Adventurer. Menempel pada rantai itu adalah medali tembaga yang bisa menjadi lempengan identifikasi. Lempengan ini digunakan untuk menilai kemampuan seorang petualang. Tembaga, besi, perak, platinum, nitril, orihalkum dan adamantium.
Logam-logam ini digunakan untuk menilai peringkat seorang petualang. Ains hanya mempunyai medali tembaga yang digunakan untuk pemula, sementara wanita tadi memakai medali besi. Menunjukkan rasa hormat kepada senior adalah sebuah trik untuk memuluskan diri mengarungi masyarakat. Tapi Ains sama, saya tidak percaya logam lunak seperti adamantium cocok dengan Anda. Mungkin esensi zamrud, rubi emas atau salah satu dari logam pelangi akan lebih cocok. Orang-orang kampungan ini tidak menghargai yang terhebat. Narberal dengan biasa saja menyebut kelas tertinggi dari logam di Yggdrasil. Ains melihatnya dengan tajam dan mengingatkannya. Narberal, agar aman, panggil aku dengan Momon di kota ini. Atas perintah Anda. Momon sama. Kamu ingin mengulang peringatanku. Panggil aku Momon. Maafkan hamba. Momon Sasan. ... Momon Sasan terdengar sedikit menggelikan. Ya Han. Lupakan, jika kamu memanggilku Momon terlalu sulit, setidaknya panggil aku Momon San. Mengerti, Momon San. Narberal membungkuk dengan dalam sekali lagi saat Ains menutup wajahnya dengan tangan. Dia masih tidak mengerti mengapa aku ingin dipanggil sebagai Momon San. Bawahan tidak berguna. Lupakan saja, tak ada pilihan lain. Biarkan saja. Aku akan menjelaskan rencana untuk selanjutnya. Ya. Narberal berlutut dan menundukkan kepalanya. Itu adalah postur dari seorang pelayan menunggu perintah tuannya. Ains bingung. Seharusnya tidak apa karena pintu mereka tertutup setelah masuk ke dalam kamar, tapi orang-orang pasti akan bergosip jika mereka melihat pemandangan seperti ini. Ya ampun, mengapa dia tidak mengerti alasan aku ngotot agar dia memanggilku sebagai Momon? Aku sudah menjelaskan kepadanya sebelum kita tiba di kedai. Ains menjelaskan setengah ragu-ragu. Kita akan menyamarkan diri sebagai petualang di kota ini. Salah satu alasannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang petualang di dunia ini, di antara mereka yang kuat, yang berasal dari pemain Yggdrasil seperti aku. Jika kita bisa mendapatkan medali pengenal peringkat tertinggi, kita bisa mengambil pekerjaan resmi dan informasi yang akan kita dapat akan lebih berguna dan bisa diandalkan. Jadi langkah pertama kita adalah menjadi petualang yang sukses. Setelah Narberal menunjukkan bahwa dia mengerti, Ains menjelaskan kepadanya tugas yang akan diemban. Tapi ada masalah. Ains mengeluarkan dompet kulit dan membukanya, mengeluarkan seluruh isinya ke tangan. Hanya ada sedikit koin yang muncul dan mereka pastinya tidak berkilauan. Kita tidak punya uang. Saat perselisihan tadi, Ains memiliki beberapa alasan untuk mengganti wanita itu dengan sebuah potion, dan salah satunya adalah karena dia tidak percaya diri dalam menyelesaikannya dengan uang. Akan terlihat canggung jika dia mengatakan dia tidak punya uang. Ains menjelaskan kepada Narberal yang bingung, tidak, kami punya uang, tapi hanya mata uang yang aku miliki adalah koin emas dari Yggdrasil dan aku ingin menggunakan koin-koin emas ini hanya untuk usaha terakhir. Mengapa begitu? Bukankah kita sudah tahu jika koin Yggdrasil memiliki nilai uang di sini? Memang benar, di desa Karne kita tahu bahwa salah satu koin emas Yggdrasil, emas yang digunakan untuk berdagang diketahui sebagai emas pada umumnya, dan salah satu koin Yggdrasil bernilai 2 koin emas umum. Tapi jika kita menggunakan koin emas Yggdrasil di kota ini, kita tidak akan tahu nantinya akan berakhir kemana. Kita bisa membuat banyak orang waspada dan jika ada pemain Yggdrasil di luar sana, itu sama saja seperti memberitahukan keberadaan kita. Ini harus dihindari sampai kita benar-benar mengerti akan dunia ini. Para pemain, orang-orang yang memiliki level yang sama dengan Ains sama, penjahat yang menyerang Nazarik di masa lalu. Ains mengernyitkan dahi pada cara Narberal memanggilnya, tapi dia tidak mengatakan apapun karena alasan yang sama sebelumnya. Benar sekali, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita anggap remeh. Dia Ains soal gaun yang mencapai level 100, level teratas di Yggdrasil. Tidak biasa bagi pemain untuk mencapai level tertinggi. Atau lebih tepatnya,
kebanyakan pemain berada di level 100. Di antara pemain-pemain ini, Ainz berpikir dia sendiri berada di tengah-tengah tingkat atas. Ini karena di dalam game, Ainz berfokus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan grinding yang cocok pada undead dan magic caster, mengabaikan peningkatan kekuatan bertarungnya. Memperhitungkan equipment level divine miliknya dan item berbayar, dia seharusnya berada di tingkat tengah atas, tapi dia tidak boleh lupa selalu ada orang yang lebih kuat di luar sana. Dia harus menghindari pendeteksian oleh pemain lain. Ada banyak musuh yang tidak bisa Ainz kalahkan di dalam pertempuran. Pemain-pemain itu asalnya adalah manusia, jadi kebanyakan dari mereka akan menolong manusia di dunia ini. Jika pemain semacam ini menghadapi Albedo dan yang lainnya yang menganggap manusia sebagai sampah rendahan, Great Tomb of Nazarick dan semua yang ada di Ainz Oal Gaun akan menjadi musuh seluruh manusia. Itulah alasan yang dia pikirkan jika membawa Albedo adalah hal yang berbahaya. Tapi aku tidak tahu jika Narberal juga berpikir sama. Meskipun Ainz tidak bersikap bermusuhan terhadap manusia, dia tidak akan ragu untuk membunuh mereka jika itu bisa membuatnya meraih tujuannya, tapi dia ingin menghindari pertengkaran dengan pemain lain. Melihatnya seperti ini sangat disayangkan. Apa yang disayangkan? Kehilangan orang yang disebut Nigun dengan mudahnya. Dia bisa menjadi harta karun yang berharga atas informasi, tapi aku menghabisinya setelah bertanya beberapa pertanyaan sederhana. Banyak anggota Sunlight Scripture yang ditangkap di desa Karne. Beberapa dari mereka tewas selama proses menanyai mereka dan digunakan sebagai material untuk kemampuan spesial Ainz untuk memanggil undead. Mengingat kembali informasi yang mereka dapat dari interogasi, Ainz akhirnya mengejek diri sendiri, pemain biasa. Kelihatannya akan mendukung Slane Theocracy. Slane Theocracy adalah negara yang religius, menyembah 6 dewa agung yang turun 6 abad yang lalu. Menurut Sunlight Scripture, Slane Theocracy ada untuk membuat manusia yang lemah mengalahkan ras lain yang lebih kuat, yang akan membuat manusia tumbuh lebih kuat dan lebih makmur. Setiap pemain yang mendapatkan kemanusiaan mereka pasti akan setuju dengan ajaran dari Slane Theocracy, sebuah negara yang bekerja keras mencapai tujuannya. Berlawanan dengan dunia nyata di mana manusia menjadi pemimpin, mereka dianggap sebagai salah satu ras terlemah di dunia yang ini. Manusia membangun kota-kota besar di dataran, tapi hanya tinggal di sana menunjukkan betapa rapuhnya manusia itu. Dataran terbuka adalah medan yang bahaya. Musuh mereka akan mampu mengetahui mereka karena kurangnya tempat untuk sembunyi. Alasan mereka harus tinggal di tempat seperti itu adalah kurangnya mereka dengan penglihatan malam, kekuatan kaki dan stamina. Karena manusia adalah ras lemah, mereka takkan mampu membangun peradaban mereka sendiri jika memilih untuk tinggal di tempat lain. Banyak ras yang lebih kuat atau lebih maju peradabannya daripada manusia, tapi ras-ras ini tidak mendominasi tanah. Mereka bertarung melawan 8 raja yang mencoba menguasai dunia, membuat manusia selamat dari peperangan. Jika bukan karena ini, manusia pasti akan punah. Adalah hal yang biasa ingin membantu manusia di dunia semacam itu, dan itu adalah alasan Ainz tidak ingin berurusan dengan Slane Theocracy, tetap waspada terhadap para pemain. Tentang uang, aku berencana menjual pedang-pedang prajurit Slane yang menyamarkan diri sebagai knight. Tapi sebelum itu, kita harus mendapatkan pekerjaan. Mengerti? Jadi kita akan kembali ke guild besok. Benar sekali. Aku ingin berkeliling kota dan mempelajari lebih banyak tentangnya, tapi itu bisa menunggu hingga kita memperoleh beberapa uang. Mengerti? Sebagai seorang maid petarung, saya akan menawarkan dukungan penuh. Aku akan mengandalkanmu, Narberal. Ainz senang mendengar Narberal, yang membungkuk dengan dalam. Dia mengaktifkan magiknya, menciptakan ilusinya dan armor lagi. Aku akan melihat ke sekeliling. Tetaplah di sini dan berjaga. Biarkan saya mengawal Anda. Tidak usah, aku hanya akan melihat sekitar daerah ini. Jika mungkin,
Aku ingin mengunjungi makam luas yang dibicarakan. Aku akan meninggalkanmu di sini untuk mencegah lainnya menerobos. Jangan lengah dan tetap waspada. Kita tidak boleh membuat kesalahan, tapi ini adalah daerah musuh, jadi berhati-hatilah. Saya akan melaksanakan perintah. Aku akan menyerahkan laporan secara periodik kepadamu. Narberal menghela nafas dalam-dalam setelah Ains meninggalkan kamar. Dia lalu memijat sudut matanya yang tajam terkulai lemah ke bawah, dia terlihat kecapean. Bahkan kuncir kudanya terlihat lembek dan tidak bertenaga. Tapi dia masih ingat perintah dari tuannya yang mulia. Narberal sangat berkonsentrasi, mencoba untuk mempelajari situasi di luar, tapi sebagai seorang magic caster dia kurang licik dibanding pencuri. Untuk menebusnya, dia menggunakan salah satu skillnya yang sangat dia kuasai. Rabbit Ear, telinga kelinci. Dengan mengaktifkan mantra, sepasang telinga kelinci tumbuh di atas kepala Narberal. Telinga itu bergetar ketika mereka mendengarkan suara di sekeliling mereka. Ini adalah salah satu dari 3 mantra kelinci, yang diterjemahkan sebagai magic kelinci oleh pemain Yggdrasil. Mantra lainnya disebut Rabbit's Foot yang meningkatkan status luck, dan Rabbit Tail yang mengurangi sedikit agresi musuh terhadap yang merapalnya. Tampilan dari karakter wanita akan berubah jika ketiganya diaktifkan bersama, membuat magic ini sangat populer. Namun, 2 mantra itu tidak dibutuhkan, Narberal tidak menggunakannya. Kebanyakan dari magic Narberal termasuk ke dalam variasi bertempur, tapi ini adalah salah satu pengecualian. Setelah mendengarkan keadaan sekitar dan memastikan aman, dia mengaktifkan mantra message. Tiba-tiba saja, sebuah suara wanita yang manis bisa terdengar di kepala Narberal. Seakan laporannya telah dinantikan. Narberal Gama, ada sesuatu yang ingin kamu laporkan kepadaku. Ya. Ini adalah laporan periodik. Sekarang ini, Narberal sedang berbicara dengan pegawas dari Great Tomb of Nazarick, Albedo. Setelah melaporkan semuanya, Narberal akhirnya berbicara tentang hal yang ingin didengar oleh lawan bicaranya. Ains sama menyebutkan Albedo sama, berkata bahwa selain dia, tak ada yang aku percayai sebanyak ini. Fuhu, teriakan gembira yang aneh terdengar di pikiran Narberal. Bagus sekali gelombang, sangat bagus gelombang. Narberal adalah gadis yang baik. Teruslah mempromosikan aku seperti ini. Ini adalah perintah dari pengawas Nazarick. Tanda tanya muncul di atas kepala Narberal. Dia berpikir, apakah sesuatu seperti ini layak diterbitkan sebagai perintah? Memikirkannya dengan tenang, ini adalah kontes untuk memutuskan siapa yang akan melayani Sang Maharaja. Dengan begitu, perintah seperti ini benar-benar wajar. Sementara Narberal bertanya-tanya tentang ini, suara gembira Albedo bisa terdengar lagi. Dengan Soltir yang pergi melaksanakan misi, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk pelan-pelan menjembatani jarak antara diriku dan Ains sama. Mungkin itu adalah benteng yang sulit untuk dikuasai, tapi dengan serangan bergelombang, pasti akan runtuh setelah menerima tempat berpijak. Ketika hari menggembirakan itu datang, Soltir akan bercucuran air mata penyesalan. Teriakan gembira Albedo membuat Narberal mengernyitkan dahi. Bahkan Narberal menjadi jengkel mendengar suara mengganggu seperti itu. Dengan suara yang bahagia dan langkah kaki meloncat-loncat, Albedo terus berceloteh tentang apa yang dia rencanakan selanjutnya dan bagaimana harusnya. Dia tiba-tiba bertanya dengan tenang. Mengapa kamu membantuku? Apa alasan kamu memilihku daripada Soltir? Apakah ada yang kamu inginkan? Ini adalah pertanyaan yang sederhana. Jika Anda bertanya kepadaku siapa yang lebih cocok untuk bersanding dengan Ains sama, Soltir sama ataukah Albedo sama, saya pasti akan menjawab Albedo sama. Fuhu, fantastik. Aku tidak mengira kamu akan menjadi orang yang memikirkan tentang masa depan Nazarick, menakjubkan. Dan Kak Yuri tidak bisa menghadapi Soltir sama. Oh, Yuri Alpha, ternyata begitu. Memang benar. Apakah lainnya berada di timku juga?
Bukan hanya wakil Kapten Yuri Alpha, teman-temannya yang lain muncul dalam otak Narberal pula, itu tidak yakin. Lupus Regina berada dalam tim Albedo sama, tapi Solution berada di sisi Soltir. Ratu Serangga dan Shizu tidak tahu, mungkin duduk di pagar. Apakah ada cara untuk merekrut Solution? Itu akan sangat sulit, karena yang menarik perhatiannya mirip dengan Soltir sama. Oh begitu. Dasar hobi yang rendah. Narberal setuju dengan Albedo, tak bisa mengerti ketertarikan dari Solution Epsilon dan memiringkan kepalanya. Kecuali satu orang pria, seluruh manusia adalah sampah rendahan, tapi dia tidak senang membuli mereka. Tapi dia akan membunuh mereka jika mereka menghalanginya, dan akan habis-habisan untuk menyelesaikan tugas. Tapi dia tidak akan membunuh manusia dengan sengaja. Tak ada pilihan. Ayo cepat tarik gadis-gadis lain ke tempatku. Pertama adalah Ratu Serangga dan Shizu. Seharusnya itu bukan masalah. Solution dan Ratu lebih senang menganggap manusia sebagai makanan. Jika kita mendapatkan Ratu Serangga bergabung dengan sisi Albedo sama, Solution mungkin akan menjadi sekutu kita pula. Kamu benar. Aku mengerti. Ayo kita rubah topiknya. Apa yang dilakukan Ains sama yang kuncintai lainnya, bisakah kamu menceritakannya dengan detail? Ya, seperti yang Anda minta. Kontak berkala dengan Albedo sangat ramai ketika Albedo tahu bahwa Ains dan Narberal tidur di kamar yang sama. Dia mengeluarkan teriakan yang berisik dan aneh sampai membuat mantra message menjadi runtuh sehingga harus merapal ulang hingga 4 kali. Membuat Ains jengkel ketika dia kembali, tapi itu adalah cerita lain. Part 3. Udara serasa diwarnai saat berita mencium beberapa